Ya, kita beralih ke informasi lain. Saat ini kita udah dewasa ya, sudah melewati masa-masa sekolah, melewati masa-masa pekerjaan. Tapi ingat nggak sih dulu waktu sekolah tuh selalu yang menegangkan adalah ujian. Itu dia. Ini salah satu yang saya syukuri sudah ada di step ini karena sudah melewati ujian hidup. Sebenarnya lebih berat juga ya sebenarnya ya. Tapi ya itu dia, dulu sangat menegangkan. Sangat menegangkan. Ada ujian nasional, ujian sekolah lagi. Ujian tengah semester. Iya. Tapi kalau itu kan dulu ujiannya di sekolah ya, di kelas sama teman-teman yang sudah kita kenal, sama guru yang sudah kita kenal. Tapi yang kali ini ujiannya di barak militer, Bayu. Waduh, langsung siap, langsung gitu ya. Serem gak sih? Serem dan tegas sekali pastinya ya. Tegas sekali. Dan ini sudah memasuki hari ke-6 berada di barak militer Resimen Armet Purwakarta, Jawa Barat. Para siswa bermasalah kemudian mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi mereka mendapat pengawasan khusus dari guru dan juga anggota TNI. Pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Stira Yuda Purwakarta, Jawa Barat tidak menghalangi 16 dari total 39 siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Para siswa kelas 9 memasuki ruangan untuk ujian dan diberikan jarak satu dengan yang lain agar bisa menjawab soal dengan mandiri. Soal ujian pada hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Soal ujian dibawa oleh guru, mereka masing-masing ruangan yang dijadikan kelas. Ujian para siswa sendiri maksud kami diawasi oleh guru dan juga anggota TNI. Sementara itu para siswa kelas 7 dan 8 tetap menjalankan kegiatan baris berbaris di lapangan. Pemirsa? Ya, itu dia ya. Berapa menegangkannya, bukan hanya diawasi oleh pengawas yang merupakan guru saja. Tapi juga anggota TNI. Waduh, kalau sampai ketahuan nyontek. Salah sedikit. Push up. Jangan ya. Push up aja ya, push up. Bisa jadi badannya langsung bagus itu ya. Langsung ngebentuk six pack gitu ya. Itu dia. Ya. Salah satu dampak positif menjadi anak nakal di zamannya KDM. Kang Deddy Mulyadi. Betul sekali. Tapi Menteri HAM Natalius Pigai ini menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Ya, ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Oh, ternyata nggak boleh ada hukuman fisik. Betul. Ya, Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan kepada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal itu didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas.
Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Ini sebenarnya sudah digaungkan sejak kita kecil dulu ya. Kalau kita nggak mau makan kan kayak, Pak Dokter nih suntik nih nggak mau makan nih gitu kan. Pak Polisi nih tangkep nih gitu. Iya, selalu ada ancaman-ancaman ya. Iya, nah sekarang direalisasikan. Kalau nakal masuk barak nih gitu. Kalau nakal saya laporin Kang Deddy Mulyadi gitu. Nangis dia. Ya mudah-mudahan program ini bisa membangun karakter yang lebih baik ya untuk anak-anak khususnya. Kita beralih ke informasi berikut, pemirsa. Program sekolah militer terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Ya, Komnas HAM, akademisi, KPAI, hingga pakar pendidikan menyatakan tidak setuju dengan program tersebut. Nah, menanggapi hal itu, Deddy Mulyadi mengajak Komnas HAM dan KPAI untuk sama-sama menangani anak bermasalah dengan program masing-masing. Kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang Udah. Nah ya. Kok pakai kursi lu aja lah. Bentar. Ya, hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates ke Istana Merdeka Jakarta. Dan Bill Gates sudah diterima di Istana Merdeka, sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Untuk selanjutnya mereka akan membahas sejumlah hal terkait pembangunan berkelanjutan. Yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.
Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama kunjungan Bill Gates bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, dan kunjungan tersebut nantinya akan membahas sejumlah isu perkembangan terkini dan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Dan sejumlah isu tersebut diantaranya adalah berkaitan dengan kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan juga infrastruktur digital. Kita akan ketahui bersama-sama nantinya seperti apa hasil dari pertemuan tersebut.